Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok prediksi manajemen perencanaan program Tonight Show. Kita tugas ini disusun untuk memenuhi mata kuliah dari manajemen program kreatif televisi yang diampu oleh dosen Bapak Wiki Angga Wiksana, SOS MSI. Lanjut. Mungkin di sini kita akan perkenalkan diri dulu dari kelompok kami. Pertama ada saya sendiri, Muhammad Rangga Pratama, lalu ada rekan saya, Wulandari Yuliana Kristi, dan juga Harahap Dito Pramudia, Sultan Mardiansyah, Nadia Faradila, Dea Amanda Fadila, Arsy Legianisa, Rizda Fatima, Kirista Adria Putri, dan Muhammad Anbar Nurozan. Lanjut kita ke latar belakangnya terlebih dahulu. Untuk latar belakangnya, industri penyiaran di Indonesia berkembang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai media penyiaran saat ini dapat dibuka, sehingga juga diperlukan strategi yang baik untuk memenangkan persaingan tersebut. Perkembangan teknologi komunikasi juga telah melahirkan masyarakat dengan tuntutan yang lebih tinggi dan hak untuk mengetahui dan hak untuk mengakses informasi. Informasi sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat sebagai pasangan hidup. Seperti yang disiarkan di televisi melalui acara musik, reality show, talk show, drama, game show, olahraga, komedi, variety show, dan lain-lain. Media dalam proses komunikasi disebabkan oleh efisiensi realisasinya komunikator. Kebutuhan masyarakat akan informasi menjadikan media massa sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan media massa, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga mendapatkan hiburan. Media televisi misalnya merupakan media yang efektif untuk mencapai penyebaran yang massal dan relatif jauh. Tidak hanya sebagai media untuk menyebarkan nilai informasi, televisi juga dapat berfungsi sebagai media hiburan. Semuanya bermuara pada bagaimana pertunjukan dirancang untuk melihat dari semua sisi dengan cara yang kreatif untuk menjadikan tontonan yang menarik dan layak untuk konsumsi publik. Mungkin untuk dari manajemen perencanaan program TV Tonight Show berdasarkan dari ide dasar. Yang pertama, ide dasar mengenai program Tonight Show yang kami angkat adalah tentang program acara TV yang bisa menghibur namun juga informatif. Oleh karena itu, ide kami dalam membuat acara di dalam program ini bakal diisi oleh 2 orang host ataupun juga diisi oleh 1 orang narasumber yang bakal memberikan informasi mengenai isu hangat ataupun lainnya. Kemudian juga program ini tidak hanya berisikan talk show, namun bakal diisi juga dengan games menarik yang membuat penonton dan juga narasumber terhibur. Lalu yang kedua ada temanya. Temanya itu adalah membahas tentang isu ataupun kejadian menarik yang ada di sekitar kita atau yang berhubungan langsung dengan narasumber. Contohnya ada talk show dan juga hiburan. Lanjut akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada deskripsi program. Untuk judul dari programnya ini ada Tonight Show, dan waktu penayangannya ada di setiap hari. Untuk format programnya sendiri yaitu variety show, dan jam atau hari tayangnya ada di Sabtu dan Minggu pada pukul 21.30 sampai 22.30. Untuk teknik penyajiannya kita deskripsi programnya live, dan stasiun TV-nya ada di Net TV. Durasi programnya ada 60 menit, dan target pemirsanya 17 tahun ke atas, baik perempuan dan laki-laki. Next. Lalu selanjutnya ada pendukung acara, yaitu ada host perempuan dan host laki-laki. Untuk host perempuan itu mulai dari usia 20 sampai 35 tahun, tinggi badan 150 sampai dengan 160 cm, berat badan 45 sampai 55 kg, dan berwarna kulit cerah. Dan untuk host laki-laki berusia 20 sampai 35 tahun, tinggi badan 155 sampai dengan 175 cm, berat badan 50 sampai 65 kg, dan berwarna kulit sawo matang. Untuk kriteria kedua host tersebut harus komunikatif, tidak pemalu, pandai berimprovisasi, dapat bekerja sama dengan kru, berpenampilan menarik, dapat mencairkan suasana, dan percaya diri. Selanjutnya ada analisa judul. Analisa ini kami memilih judul program tersebut dikarenakan Tonight Show merupakan acara TV yang segmentasinya lebih ke usia remaja dan dewasa. Dengan pembawaan dari host
lebih kekinian, maka program tersebut akan terlihat lebih menarik untuk ditonton. Kemudian, dengan nama program yang lebih simpel dan juga mudah diingat, merupakan bentuk dari salah satu marketing yang baik karena para penonton menjadi lebih mudah ingat. Program ini juga berisikan semacam talk show dengan bintang tamu membahas mengenai isu-isu hangat yang terjadi di sekitar ataupun membahas hal-hal unik lainnya. Kemudian, di dalamnya juga kadang terdapat games yang membuat program ini sangat diminati oleh halayak. Terakhir, dengan pemilihan judulnya, Diksi Tonight Show juga menggambarkan bahwa acara ini ditayangkan pada malam hari yang di saat para penonton membutuhkan sebuah tayangan yang menghibur dan inovatif. Selanjutnya, ada analisa target pemirsa. Target pemirsa acara Tonight Show adalah usia 18 tahun sampai 35 tahun. Target tersebut dipilih karena pembahasannya lebih kekinian. Kemudian, acara ini pun ditayangkannya sampai tengah malam yang pastinya ketika pemirsa sedang istirahat. Bisa menikmati acara tersebut. Karena kalau anak-anak mungkin tidak cocok dari segi penayangan waktu. Kemudian, acara ini juga seringkali mengundang narasumbernya yang kekinian yang menjadikan alasan kuat kami dalam menentukan target pemirsa. Selanjutnya, ada analisa pemasaran. Program ini bisa ditayangkan di Net TV. Net TV merupakan sebuah stasiun televisi swasta di Indonesia yang dikelola oleh Net Visi Media. Kami memilih Net TV sebagai media pemasaran program ini karena program Tonight Show merupakan program yang sesuai dengan slogan dari Net TV itu sendiri, yaitu televisi masa kini. Selain itu, program kami cocok untuk ditayangkan di Net TV karena dilihat dari isi program ini yang cocok bagi para remaja dan juga dewasa. Oleh karena itu, kami memilih stasiun televisi tersebut. Karena penonton yang rata-rata berusia remaja sampai dewasa juga menjadi acuan kami untuk memilih Net TV sebagai media pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada prediksi budgeting program TV Tonight Show. Yaitu ada budgeting untuk meeting tim kreatif, meeting semua kru, set artistik dan properti, alat tulis kantor, dan dana tak terduga yang berjumlah Rp56.500.000. Selanjutnya, pada tahap produksi terdapat host, narasumber, home band, kostum dan make up, kamera, lighting, konsumsi, penonton bayaran, transportasi dan akomodasi, dengan total Rp331.500.000. Lalu pada pasca produksi ada editing dan konsumsi yang berjumlah Rp32.500.000 dan grand totalnya Rp420.500.000. Selanjutnya ada segmentasi program TV Tonight Show. Tonight Show ini mengangkat banyak informasi dan hiburan di dalamnya. Banyaknya informasi yang diberikan membuat acara ini menjadi lebih banyak pengetahuan di dalamnya. Tidak hanya sekedar memberikan informasi dan pengetahuan, Tonight Show juga merupakan program acara yang memberikan hiburan di dalamnya. Informasi yang diberikan selalu diselipkan dengan adanya hiburan seperti permainan-permainan seru yang melibatkan antar host dan bintang tamu atau penontonnya. Segmen-segmennya sangat informatif dan menghibur para penontonnya. Dalam jangka waktu durasi 1 jam, Tonight Show dibagi menjadi kurang lebih 6 segmen di dalamnya, yaitu Tonight Challenge, Tanya Jawab Vincent Desta, Tonight Radio, Tonight Dalam Berita, Tonight Versus, dan Musik Tonight Vincent Desta. Segmentasi dari Tonight Show sendiri yaitu remaja dan dewasa. Karena konten yang dibawakan banyak informasi dan hiburan yang membuat orang menonton akan menjadi lebih senang karena aktivitas seharian. Acara Tonight Show ini tayang pada jam 9 hingga 10 malam, sehingga para siswa atau remaja masih bisa untuk menyaksikan tayangan ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Wulan. Untuk segmentasi selanjutnya yaitu seperti yang sudah dijelaskan di awal, acara ini mengangkat banyak tayangan informatif dan hiburan yang dapat memberikan pengaruh baik pada penontonnya. Terlebih pada para host yang sudah memiliki chemistry yang kuat membuat mereka semua terasa sealur, sepemikiran, dan nyambung dalam pembawaannya. Vincent dan Desta yang sangat gayel dan lucu menjadi ikonik dari Tonight Show ini. Tak hanya mereka, 2 host perempuan yang tak kalah asik juga ada Enzi dan Hesti. Selain sebagai teman kerja, mereka berempat juga kerap berkumpul bersama, membuat konten bersama, dan lain-lain. Hal inilah yang membuat chemistry terbangun dengan kuat.
Segmen permainan seperti yang ada di kiri, yaitu pertanyaan yang diberikan oleh host yang ada di permainan tebak gambar. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu menampilkan potongan-potongan gambar yang nantinya akan terbentuk, seperti nama, kata, ataupun yang bisa menjadi jawaban pada permainan tersebut. Segmen ini melibatkan host, bintang tamu, dan terkadang para penonton yang dipilih secara acak. Seru dan uniknya, permainan ini tidak benar-benar menebak dengan gambar yang tersusun secara benar. Terkadang beberapa pertanyaan dan gambar sedikit jauh dari jawabannya. Selanjutnya. Analisis kelebihan dan kekurangan program TV Tonight Show. Kelebihannya, opening dari acara program TV Tonight Show sangat energik dengan tarian yang menarik dan menghibur. Di program acara ini tidak hanya berisi tentang berita-berita yang mencerdaskan saja, tetapi ada diskusi, perdebatan, dan bisa memberikan informasi. Memberikan tips-tips dengan penyampaian yang berbeda dari program TV lain, seperti tips tersebut disampaikan dengan adegan-adegan drama yang sangat lucu, menarik, kreatif, serta mengundang tawa. Tips tersebut menjadi mudah dimengerti karena diberikan ilustrasi dari setiap tips yang dibawakan. Selain itu, disajikan games yang berinteraksikan langsung dengan penonton yang ada di studio, sehingga acara ini menjadi sangat menghibur. Di dalam program TV tersebut ada segmen yang sangat mengedukasi, yaitu Tonight Clinic. Selain menghibur, acara ini juga mempelajari dan memberikan seks edukasi bersama Dr. Boyke. Pembawa acara Tonight Show menghibur acara Vincent and Desta dalam mewawancari bintang tamu. Mereka tidak mempertanyakan hal negatif atau kasus yang sedang dialami oleh bintang tamu, melainkan sisi positif atau hal lainnya yang tidak berhubungan dengan hal pribadi dari bintang tamu. Selanjutnya ada kekurangan. Program TV Tonight Show tayang pada jam 9:30 malam. Karena acaranya ditampilkan pada malam hari, banyak penonton lebih memilih menonton program TV tersebut pada platform lain seperti TikTok atau YouTube pada jam yang mereka inginkan. Program acara TV ini juga terkadang mempunyai segmen yang itu-itu saja, sehingga membosankan untuk dilihat dalam jangka waktu yang panjang. Ketika program TV ini mengundang bintang tamu yang kurang terkenal, host terkadang bingung untuk mencari topik sehingga program tersebut, acara pada episode tersebut tidak mengundang banyak penonton. Ya, kemudian ada analisis peluang dan tantangan program TV Tonight Show. Dari segi peluang dengan segmentasi yang dimiliki Tonight Show, yaitu remaja dan mahasiswa, tidak menutup kemungkinan acara yang diselenggarakan diminati oleh orang dewasa jika mengundang tamu-tamu yang sesuai dengan keinginan audiens. Selain itu, kami juga melihat peluang bahwa program tersebut dapat mengunggah cuplikannya di platform seperti YouTube. Walaupun rating yang dimiliki program ini di televisi kalah saing dengan program lainnya, tak membuat Tonight Show tidak tayang ya. Dengan fakta bahwa program tersebut sering masuk trending di platform YouTube tadi. Hal ini mungkin sangat menguntungkan bagi pemasang iklan dan sponsorship program TV Tonight Show. Acara tersebut juga terkadang dipotong dan diupload di TikTok oleh para khalayak sehingga meningkatkan traffic nonton. Acara Tonight Show juga memiliki akun Twitter sebagai engagement bagi para penonton sehingga dapat menerima saran secara langsung dan berinteraksi sehingga acara dapat berkembang serta sesuai dengan keinginan target audiens. Oleh karena itu, program TV ini dapat melebarkan sayap di media sosial sehingga membuat program tersebut dapat bertahan di televisi. Saat ini iklan tidak melulu harus dipasang melalui televisi, melainkan bisa juga dipasang di konten yang ada di YouTube. Kecenderungan penonton melalui platform seperti YouTube membuat pengiklan juga tertarik untuk memasang iklan secara eksklusif. Selanjutnya oleh Sut. Tantangan dari Tonight Show seperti rating dan persaingan antar televisi. Persaingan antar televisi sekarang ini sangat ketat. TV berlomba-lomba membuat berbagai tayangan program yang diminati penonton. Hal ini menjadi tantangan bagi Net TV, khususnya Tonight Show. Dengan banyaknya persaingan menjadi tantangan bagi Tonight Show
karena harus membuat tayangan yang lebih kreatif dan inovatif agar penonton lebih memilih program tersebut. Rating membentuk budaya baru berupa meniru. Jika ada program pencarian bakat yang ratingnya bagus, stasiun televisi lainnya berlomba menciptakan program serupa, tapi abai dengan kualitasnya. Contoh saja seperti pencarian bakat stand up comedy. Kalau satu stasiun berhasil, maka stasiun yang lain meniru entah bagaimana konsepnya dan nasib para pesertanya yang dilombakan. Oke, baik. Terima kasih untuk pembacaan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami membahas mengenai program Tonight Show. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan materi kali ini bisa untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Manajemen Produksi dan Kreatif Televisi. Mungkin saya Rangga mewakili dari teman-teman kelompok kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Wiki selaku dosen pengampu mata kuliah kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.